Salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ono Surono, yang adalah kader dari Partai PDI Perjuangan, pada akhirnya kembali dihujat oleh netizen. Ono Surono pada akhirnya pun harus memberikan klarifikasi terkait dengan pernyataan yang sudah dia lontarkan tetapi tidak dia tepati. Inilah resiko yang harus diterima oleh seorang wakil rakyat bila pada akhirnya kata-kata yang telah dia ucapkan tidak mampu dia realisasikan. Ungkapan kekecewaan yang disampaikan oleh masyarakat Jawa Barat kepada Ono Surono merupakan bentuk kekecewaan yang sudah sangat luar biasa, di mana Ono Surono hadir seperti seorang pahlawan, tetapi ternyata dia tampil sebagai pahlawan kesiangan, di mana Ono Surono hadir seolah-olah ingin memberikan pengharapan baru kepada masyarakat Jawa Barat lewat janji-janji manisnya, tetapi ternyata itu semua tidak mampu dia bukti nyatakan. Dalam beberapa menit ke depan ini, saya akan menghadirkan cuplikan video ke hadapan pemirsa terkait dengan video klarifikasi yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ono Surono ini. Untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita terlebih dahulu menyimak cuplikan video berikut ini. Inilah cuplikan video selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin ada berita di Harian Rakyat Cirebon, judulnya Ono dirujak netizen. Terkait apa? Terkait dengan jalan Kabupaten Cirebon ruas Gebang Walet. Ya, ahlinya dirujak netizen ya mungkin saya, tapi nggak apa-apa lah, karena bisa saja harapan masyarakat cukup besar terhadap saya sebagai wakil mereka. Nah, terkait dengan rencana pembangunan ruas Gebang Ilir Walet, saya kan sudah diskusi dengan Bupati Cirebon didampingi Ketua DPRD dan juga Kepala Dinas PU Tata Ruang Kabupaten Cirebon. Jadi sebenarnya informasi bahwa akan dilaksanakan bulan Juli itu ya informasi yang saya dapatkan dari Bupati Cirebon, Bapak Haji Imron. Beliau menyampaikan secara jelas kan tahapan-tahapannya. Simak videonya. Dengan jalan di Cirebon Timur ini, Gebang Walet ini bahkan bukan saja kita ini akan diaspal, tapi akan dicor. Nah, dicor. Dicor. Jadi masyarakat Cirebon Timur itu tapi mulainya nanti bulan Juli Agustus mulai akan digarap. Nah, sehingga saya menggali kembali informasi terkait dengan rencana rekonstruksi jalan tersebut. Maka saya mendapatkan informasi terbaru nih. Jadi rekonstruksi atau rehabilitasi jalan itu meliputi Gebang Ilir Walet, Sindang Laut Pabuaran, Kali Pasung, Serang, ya, yang tahapannya sampai dengan tanggal 15 Juli ada review probability audit ya yang dilakukan oleh inspektorat. Lalu tanggal 15 Juli sampai dengan tanggal 20 Agustus 2025 proses lelang atau proses pengadaan. Dan 20 Agustus mulai proses pelaksanaan, tapi katanya dengan catatan
bila proses pengadaannya sesuai dengan timeline, sesuai dengan waktu yang telah dijadwalkan. Jadi sekali lagi warga Cirebon, khususnya Cirebon Timur, yang saya sampaikan di awal ya sesuai dengan informasi yang saya dapatkan dari sumber yang sangat valid, yaitu Bupati Cirebon, Kepala Dinas PU Tata Ruang Cirebon, Ketua DPRD Cirebon. Nah makanya ayo kita kawal bersama-sama dan sabarlah, karena kalau bulan Juli saya dituntut bulan Juli, ya bulan Juli belum selesai. Kalau informasi awal Juli Agustus, maka akan ada 2 bulan. Nah tetapi ya nggak apa-apa, kalau memang ingin merujak saya tidak apa-apa, karena memang saya buah yang sangat enak untuk dirujak. Rencana saya akan berkunjung ke sana mungkin di tanggal 20 ke atas ya. Jadi bagi warga masyarakat Kabupaten Cirebon Timur yang ingin ketemu saya akan berkunjung ke sana dan kita bisa berdialog, berdiskusi. Mudah-mudahan saya bisa menghadirkan juga Bupati Cirebon, Ketua DPRD Cirebon, dan saya pun ingin diskusi terkait dengan pemekaran Cirebon Timur yang rencananya akan mulai dibahas oleh DPRD Provinsi Jawa Barat. Tetap sehat, mudah-mudahan rezekinya selalu melimpah. Salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Judulnya Ono dirujak netizen. Terkait apa? Terkait dengan jalan Kabupaten Cirebon ruas Gebang Walet. Ya ahlinya dirujak netizen ya mungkin saya, tapi nggak apa-apa lah, karena bisa saja harapan masyarakat cukup besar terhadap saya sebagai wakil mereka. Pamimpin mah tong curhat, pamimpin mah narima curhat. Ai pamimpin teh jelema nu geus angeus jeung dirina sorangan. Ada pamimpin teu meunang curhat hareupeun masyarakatna, ka nyeri ka peurih teleg sorangan tong dicaritakeun pamimpin. Oke guys, itu adalah cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa terkait dengan video klarifikasi yang disampaikan oleh Ono Surono yang adalah Wakil Ketua DPRD di Provinsi Jawa Barat dari fraksi PDI Perjuangan. Gara-gara dirinya terlanjur janji dengan masyarakat Cirebon, pada akhirnya masyarakat Cirebon menagih janji itu, dan ternyata apa yang telah dijanjikan oleh seorang Ono Surono itu tidak dapat direalisasikan. Berikut ini saya ingin membacakan pemberitaan yang tertuang di Harian Rakyat Cirebon terkait dengan rujakan yang ditujukan kepada si Ono Surono ini. Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono dirujak netizen. Penyebabnya Ono sempat menjanjikan perbaikan jalan Gebang Pabuaran, nyatanya hingga kini belum juga terrealisasi. Ono sebelumnya menyebut bahwa perbaikan akan dilakukan pada bulan Juli tahun 2025. Namun hingga pekan kedua bulan ini belum ada tanda-tanda dimulainya proyek tersebut. Pantauan di situs resmi LPSE Kabupaten Cirebon, paket perbaikan jalan itu belum muncul juga. Artinya belum ada proses lelang atau pengadaan yang tercatat secara resmi di sistem pemerintahan. Aksi protes itu ramai diperbincangkan di media sosial. Video viral berdurasi 19 detik yang diunggah oleh Raden Mas Korneto, Hadiningrat Grup Komunitas Orang Cirebon atau KOCI pun dibanjiri 227 kritik pedas dari para netizen. Gabungan video lawas dan baru itu mencerminkan bahwa betapa buruknya komitmen pemerintah terhadap keluhan warga.
Dalam video itu, pengguna jalan menegur Ono Surono. "Pak Ono, ini gimana jalannya Pak Ono?" Teguran itu dibalas Ono, "Juli, Juli, Juli," sambil menunjuk ke arah jalan yang berlubang itu. Jawaban Ono pun dianggap terlalu lama. "Lama Pak Ono," tuturnya. "Duit kudu proses, lelang dikit," kata Ono dalam video. Teguran itu kembali disambut warga. "Suwe Pak Ono, kien wis bulan Juli, dalane masih mengkenen baik. Mang Ono," kata pengguna jalan. Berbagai sindiran pun dilontarkan warganet. Mayoritas kecewa dengan kinerja wakil rakyat. Akun Mok Sukui Safik turut mengkritik. "Beli, benar Ono Surono, duit entok go rapat baik. Tidak benar Ono Surono, uangnya habis untuk rapat saja," katanya. Kata lelang, duit beli cair, Kang Ono beli kebagian bancakan, tulis akun Fauji AF dalam kolom komentar lainnya. Yang heran, kenapa masih pilih bupati itu? Lanjut komentar akun atas nama Boy Vintanu. Netizen lain juga mengungkapkan rasa kecewa. "Malu saya sebagai masyarakat Cirebon, bukannya jadi contoh dengan giatnya KDM, malah menyerang KDM dengan sindiran-sindiran aneh," tulis akun Hackers Bangor. Komentar tersebut dibalas oleh pemilik unggahan, Radem Corneto Hardiningrat, Dwi Dinggo pelesiran anggota DPRD Ning Bali. "Pengen jadi gubernur Jawa Barat, janji baik kian kenon, aken omong tapi langka aksie, janji palsu bae Ono, merupus," kata Herman Supratman. Akun Facebook lainnya, Sangka Joyo Abadi, mengkritik soal transparansi anggaran. Kata KDM 1 km jalan bisa habis 1 miliar sampai 1,5 miliar. Mahalnya nggak sampai 2 M. Kok ini anggarannya 900 M hanya untuk 187 km. Banyak banget korupnya. Terakhir, Ketua DPRD Bu Sofi ngomong anggaran 10 M. Langsung dipotong omongan sama Ono, parah nih. Sementara itu, salah satu pengguna jalan Supirman mengaku belum ada tanda-tanda perbaikan di jalan Gebang Pabuaran. Sekarang sudah masuk minggu pertama bulan Juli, tapi belum ada meterai dan alat-alat buat perbaikan jalan ini, kata pria berkacamata itu. Warga lainnya juga mempertanyakan komitmen para pejabat yang beberapa kali datang ke lokasi, namun jalan tetap dibiarkan rusak. Mereka merasa janji perbaikan hanya sebatas omongan tanpa kepastian. Kondisi jalan berlubang ini sudah berlangsung cukup lama. Selain merusak kendaraan, jalan tersebut juga membahayakan keselamatan pengguna jalan, terutama saat musim hujan tiba, rawan akan terjadinya kecelakaan. Masyarakat berharap janji perbaikan tidak hanya menjadi wacana atau sekedar meredam aksi warga. Mereka meminta pemerintah daerah maupun DPRD benar-benar serius untuk memperhatikan infrastruktur jalan yang menjadi urat nadi perekonomian masyarakat di kawasan timur Cirebon itu. Itulah tulisan yang ada di media harian Rakyat Cirebon yang coba saya baca untuk saya sajikan ke hadapan pemirsa. Janji dari seorang Ono Surono memang tinggal janji. Terkait dengan realisasi, mungkin kita hanya bisa menunggu waktu kapan itu semua bisa dibukti nyatakan. Karena memang pada prinsipnya sebagai wakil rakyat lebih banyak mengumbar janji dan mereka sama sekali tidak mampu untuk merealisasikan itu. Karena mereka adalah dewan pengawasan, bukan sebagai eksekutif. Mereka hanya bisa berkuar-kuar kepada rakyat. Makanya kita sebagai rakyat jangan pernah percaya dengan janji manis yang dilontarkan oleh para wakil rakyat. Karena saya sangat yakin itu semua
tidak akan mampu dibukti nyatakan. Janji yang telah diucapkan oleh Ono Surono yang adalah Wakil Ketua di DPRD Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu pembuktian bahwa seorang wakil rakyat sama sekali tidak punya power untuk memutuskan suatu proyek ataupun kerja nyata lainnya. Sehingga seorang wakil rakyat fungsi mereka hanya untuk pengawasan dan mereka sama sekali tidak pantas untuk mengumbar janji kepada rakyat. Kalau ada wakil rakyat yang mengumbar janjinya kepada rakyat seolah-olah mereka adalah pelaku badan eksekutif, maka percayalah, itu adalah wakil rakyat yang benar-benar tolol dan bloon. Wakil rakyat yang dungu, wakil rakyat yang tidak memahami tupoksinya dengan benar. Karena sesungguhnya seorang wakil rakyat tidak pantas mengumbar janji kepada rakyatnya. Yang dilakukan wakil rakyat hanya mendengarkan aspirasi dari rakyat, lalu memperjuangkan itu kepada lembaga-lembaga yang berwenang dengan segala keluhan yang datang dari rakyat itu. Apa yang disuarakan oleh Ono Surono mau membuktikan kepada kita bahwa Ono Surono sendiri pun belum memahami dengan benar tentang tugas pokok dan fungsinya sebagai seorang wakil rakyat itu. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.